Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Mas UPTD Puskesmas Sekarjaya. Podcast edukasi masyarakat hidup sehat. Di podcast ini kita akan membahas berbagai edukasi tentang kesehatan yang akan kita bahas secara tuntas, santai, dan berisi. Dengan saya Desi sebagai host hari ini, dan ada narasumber kita Apoteker Yonita Anggita Espal. Halo, selamat pagi sahabat sehat. Selamat datang Mbak Anggi, selamat bergabung di podcast Mas. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Mbak Desi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabarnya sahabat sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Di podcast kali ini kita akan membahas hal yang dianggap sepele nih Mbak Anggi oleh masyarakat, tapi bisa berakibat fatal bagi kesehatan, apalagi kalau bukan tentang obat-obatan. Tepatnya kita akan membahas tentang obat yang kadaluarsa dan obat yang sudah dibuka. Daripada penasaran, ayo kita bahas semuanya. Baik Mbak Anggi, langsung aja. Jadi obat yang kadaluarsa itu apa sih sebenarnya? Jadi obat kadaluarsa atau yang biasa kita sebut dengan expired date adalah obat yang sudah melewati batas kadaluarsa dari produsen farmasi atau pabrik farmasi. Dengan catatan obat tersebut masih tersegel atau masih tertutup rapat. Tanggal kadaluarsa atau expired date itu biasanya tercantum pada kemasan primer obat, Mbak Desi. Baik. Jadi selama belum melewati tanggal itu masih aman digunakan ya? Benar, jadi kalau belum mencapai tanggal expirednya bisa dijamin obat tersebut masih aman untuk digunakan. Dengan catatan Mbak Desi, penyimpanannya tepat dan juga masih tertutup rapat. Nah, selain expired date Mbak Anggi, tadi di awal kita juga sempat istilahnya beyond date atau obat yang sudah dibuka. Boleh jelaskan Mbak? Jadi obat beyond date atau obat yang telah dibuka adalah batas keamanan obat yang sudah dibuka. Seperti tadi ya, kita bahas adalah obat yang sudah dibuka atau sudah diracik sebelumnya. Jadi kalau untuk beyond date, obat yang sudah dibuka ini tidak dicantumkan di kemasan obat, di kemasan primer obat. Bisa dikasih contoh Mbak biar bisa dipahami sama sahabat sehat nih. Jadi beyond date itu bermacam-macam tergantung dari jenis obatnya. Yang pertama dari sediaan oral seperti kapsul dan tablet. Kalau tablet atau kapsul yang dikemas dalam sediaan botol itu maksimal beyond date-nya 6 bulan. Lalu ada lagi sirup kering seperti sirup antibiotik. Itu setelah kita larutkan dan dibuka hanya berkisar antara 7 sampai 14 hari maksimal penggunaan. Lalu ada juga sediaan topikal seperti salep, krim, lotion, bedak. Itu maksimal 1 bulan setelah digunakan atau dibuka. Lalu ada juga sediaan steril Mbak Desi, seperti obat tetes mata, tetes telinga. Itu maksimal juga 1 bulan atau 35 hari. Lalu juga ada sediaan aerosol seperti semprot hidung, obat-obat semprot untuk telinga dan pereda nyeri. Itu juga batas maksimalnya 1 bulan setelah dibuka. Lalu ada yang lebih penting nih Mbak, obat yang sudah diracik sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak di rumah, biasanya ini diresepkan oleh dokter racik atau dipuyer. Nah, kalau racik atau dipuyer sebelumnya itu maksimal 6 bulan Mbak Desi. Tapi untuk kasus puyer itu juga harus melihat komposisi atau macam-macam obat yang diracik. Misal kalau ada salah satu obat yang kurang dari 6 bulan atau kurang dari 3 bulan expirednya, itu beyond date-nya kita kesampingkan. Tidak lagi dilihat dari beyond date, tapi dilihat dari expired date. Contoh misal, ada satu racikan komposisi obatnya yang expired di bulan Juni dan baru kita racik di bulan Mei 2026. Maka tidak lagi melihat beyond date. Tadi kan kalau beyond date untuk obat racik 6 bulan. Ya. Tapi kalau untuk kasus ini, itu hanya berarti 1 bulan ya. Ya. Berarti cuma tinggal 1 bulan penggunaan setelah diracik. Seperti itu Mbak. Berarti untuk beyond date ini lebih pendek ya jangka waktu penggunaannya dibandingkan dengan expired date tadi. Betul, seringkali beyond date itu hanya hitungan hari atau bulan. Tapi kalau expired date itu bertahun-tahun, maksimal ada yang 5 tahun kalau expired date. Nah, ada juga nih Mbak, kalau obat tablet yang sudah dibuka dari kemasan strip atau botol, apakah itu bisa juga disebut dengan beyond date? Jadi kalau obat yang dikemas dalam strip atau blister itu kan kita buka satu persatu setiap penggunaan. Jadi kita tidak melihat atau tidak dipengaruhi oleh beyond date Mbak Desi.
tapi tetap melihat expired date pada kemasan obat di badan obat. Tapi kalau misal tablet ini kita buka satu persatu dan kita taruh di botol obat, di kemasan botol, maka akan dipengaruhi oleh bionis date. Seperti tadi, untuk tablet kapsul yang dikemas dalam botol itu maksimal 6 bulan. Tetap kita harus melihat penyimpanan obat yang tepat. Dan juga kondisi obatnya tadi ya Mbak ya? Benar. Tetap juga melihat kondisi obatnya. Kalau belum 6 bulan tapi sudah ada ciri-ciri yang nggak bagus lagi. Benar, jadi kalau misalnya ada ciri-ciri tanda-tanda kerusakan itu wajib dihentikan sebelum mencapai tanggal expired date atau tanggal bionis date-nya. Kalau untuk resikonya sendiri Mbak, kalau masih menggunakan obat yang sudah expired date atau bionis date tadi? Jadi resikonya bermacam ya Mbak Desi. Yang pertama pastinya efektivitasnya menurun. Ya benar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan misal contoh paracetamol yang sudah expired Mbak. Jadi efektivitasnya menurun, tidak lagi sekuat atau sepoten pertama kali atau sebelum expired date. Atau misal ada juga perubahan struktur kimia dari obat tersebut sehingga meningkatkan efek samping atau resiko efek samping dari obat tersebut. Misal salah satu obat itu mempunyai resiko efek samping mual. Kita minum setelah batas expired, maka mualnya akan menjadi lebih parah seperti itu. Penting banget nih ya, berarti diperhatiin. Terlihat sederhana, sepele, benar, tapi efeknya bisa bahaya nih buat tubuh kita. Betul. Sedikit tips Mbak buat sahabat sehat agar lebih aman dalam menggunakan obat nih. Baik, jadi bukan tips ya, tapi lebih ke tahap-tahap saat kita menerima obat. Yang pertama itu adalah catat tanggal kadaluarsa atau tanyakan bionis date obat yang kita terima. Baik itu dari instalasi farmasi puskesmas, dari instalasi farmasi rumah sakit ataupun apotek, Mbak. Ya. Yang kedua, lalu itu perhatikan penyimpanan obat. Jadi lihat instruksi di kemasan obat bagaimana cara penyimpanan obatnya yang baik. Atau bisa tanyakan dengan apoteker. Dan yang ketiga, kenali tanda kerusakan obat. Apabila ada perubahan warna, bau, dan rasa, segera hentikan penggunaan obat tersebut. Yang keempat, jangan melebihi dosis yang dianjurkan oleh dokter atau apoteker. Lalu yang terakhir, apabila masih ragu dengan penggunaan obat, bisa ditanyakan dengan petugas farmasi dan apoteker untuk penggunaan obat yang tepat. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Anggi. Sama-sama Mbak Desi. Semoga informasi ini bisa berkah dan bermanfaat ya buat semua yang nonton. Dan sekali lagi untuk sahabat sehat, jangan disepelein ya soal obat yang sudah dibuka ataupun yang sudah kadaluarsa tadi. Baiklah sahabat sehat, sampai jumpa lagi di podcast dan episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.